Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam program pendalaman Alkitab, khususnya Kitab Daniel. Sebelum akan mulai, saya akan awali dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami akan belajar lagi akan kebenaran firman-Mu, khususnya Kitab Daniel. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan bagi umat-Mu yang akan mendengarkan dimanapun mereka berada. Kiranya firman-Mu membukakan mata rohani kami untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami buat sebagai umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada Daniel pasal 3. Dalam
ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-23 itu berbicara mengenai kualitas iman yang sempurna. Nah, minggu lalu kita sudah sampai kepada Daniel 3 ayat yang ke-13. Maka malam ini saya akan membacakan ayat yang ke-14. Berbunyi demikian. Daniel 3 ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Nah, saudara, Raja Nebukadnezar dia bertanya dengan nada yang murka, ya, karena sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dianggap menghina Raja Nebukadnezar, ya. Tetapi bagaimanapun juga Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bisa terus menyembunyikan sikapnya atas iman percayanya kepada Allah. Nah, begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa menyembunyikan hidup kita, iman kita kepada dunia ini, ya. Sehingga kalau kita bandingkan apa yang ditulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kehidupan kita itu memang disaksikan dengan orang banyak, ya. Bagaimanapun kita akan menyembunyikan iman kita, suatu saat akan diketahui. Nah, begitu yang terjadi dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, bahwa akhirnya diketahui bahwa dia tidak menyembah patung emas yang sudah didirikan oleh Raja Nebukadnezar, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 1 tadi ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di sana. Pertumbuhan iman digambarkan seperti berlomba, ya. Ini kekristenan kita itu bukan bertanding tapi berlomba, ya. Apa bedanya bertanding dengan berlomba? Kalau kita bertanding itu artinya kita saling menjatuhkan. Kalau kita bertanding kita saling memukul, kalau tinju, ya. Tetapi kalau berlomba artinya kita bersama-sama berlari menuju pada tujuan yang sama, ya. Lalu apa yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga berkata begini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, ya. Saudara, penulis Ibrani itu mengingatkan kita kepada sebuah proses penderitaan iman, ya. Penderitaan yang dialami oleh Yesus sampai dia mati di kayu salib, dia mati, dikubur, bangkit, dan pada hari yang ketiga bangkit lalu dia naik ke sorga. Itu menggambarkan sebuah proses iman, dan itu juga yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita pun harus siap mengalami proses, ya. Salah satu contoh yang terjadi pada murid Yesus adalah kepada Petrus. Sebelum dia diproses, maka Petrus adalah seorang yang penakut, ya. Waktu ditanya oleh seorang gadis kecil, bukankah engkau yang mengikut Yesus? Dia berkata, oh tidak, aku tidak kenal dia. Tetapi setelah dia mengalami proses, Petrus ini menjadi seorang yang pemberani. Bahkan ketika dia memberitakan Injil, dia harus masuk ke dalam penjara, dia tetap memberitakan Injil. Dia menjadi seorang yang berani setelah melalui sebuah proses, ya. Sebelum dia mengalami proses, dia menyangkal
Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah dia alami proses, dia berani menyangkal diri. Ya, sekalipun dirinya harus menderita demi untuk memberitakan firman, dia tetap lakukan itu. Ya. Lalu sebelum dia diproses, imannya lemah. Tetapi setelah dia diproses, dia membangkitkan iman orang banyak. Bahkan satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Artinya bahwa begitu pentingnya dalam kehidupan ini mengalami proses. Begitu juga yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Raja Nebukadnezar masih marah, tetapi dia tidak langsung menjatuhkan vonis. Ya. Tetapi sepertinya memberikan tawaran atau negosiasi. Ya, kita perhatikan dalam ayat yang ke-15, Raja Nebukadnezar masih mempertimbangkan kedudukan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Baik, kita akan baca dalam Daniel 3 ayat yang ke-15. Berkata begini, "Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Ya. Ini menandakan bahwa di dalam ayat yang ke-15, Raja Nebukadnezar masih memberikan kesempatan, masih memberikan tawaran, ya, karena dia tentu mengingat Daniel itu bukan orang sembarangan, ya. Dia masih diberikan kesempatan, tetapi di dalam tawaran raja terdapat pola pikir yang dalam dari Raja Nebukadnezar. Ya. Dengan dia berkata, "Dewa manakah yang dapat kamu melepaskan kamu dari tanganku?" Ya. Nebukadnezar berpikir bahwa dialah yang paling tinggi dari semua dewa, bahkan termasuk Tuhan. Ya. Sehingga Raja Nebukadnezar dia berpikir tidak mungkin ada dewa yang bisa menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Saudara-saudara, kita mulai masuk dalam pengertian rohani. Ya. Apa yang ditawarkan oleh Raja Nebukadnezar ini menggambarkan bahwa antikris datang itu awalnya bukan sebagai pembunuh, tapi dia seolah-olah sebagai penolong. Ya. Raja Nebukadnezar seolah-olah akan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti dikasih kesempatan satu kali lagi. Nanti kalau kamu dengar sangkakala dan bunyi-bunyian yang lain, kamu menyembah kepada patung yang saya sudah dirikan itu. Ya. Tetapi kita melihat apa sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita baca dalam ayat yang ke-16, Daniel 3 ayat yang ke-16. "Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, 'Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.'" Ya. Sikap yang baik menghadapi raja pada waktu itu adalah tidak kompromi. Ya. Karena memang pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego dituntut sebuah ketegasan iman. Ya. Sehingga dia tidak mau kompromi. Dia tidak mau menerima tawaran raja yang seolah-olah akan menyelamatkan dari dapur api. Ya. Sebuah hukum atau sistem yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar.
ya. Sadrak, Mesak dan Abednego, dia tahu bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan, ya. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar ini menggambarkan tentang tawaran-tawaran duniawi, ya. Duniawi selalu menawarkan kemudahan-kemudahan. Dunia akan memberi kemudahan-kemudahan bahkan kepada setiap orang, ya. Misalnya satu contoh, kalau kita mau belanja ke mall tidak bawa uang, ya, itu sekarang sudah ada kredit card, ya. Dipermudah, belanja tidak harus bawa uang, yang penting ada kredit card, ya. Semuanya bisa dibayar dengan itu, ya. Bahkan, ya, sekarang belanja cukup bawa HP, ya, karena di sana ada aplikasi GoPay, ada aplikasi OVO dan lain-lain, ya. Itu artinya apa? Dunia akan mempermudah segala sesuatu, ya. Bahkan suatu saat perdagangan hanya pakai satu sistem saja, ya. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan pada malam hari ini, kita harus hati-hati dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh dunia. Sama seperti tawaran yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Sepertinya mau menolong, mau menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi sesungguhnya adalah ingin menjebak Sadrak, Mesak dan Abednego. Untuk apa? Untuk dia menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Baik, kita sampai kepada ayat yang ke-17. Daniel 3 ayat 17 berkata begini, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Ayat 18, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Ya. Saudara-saudara, kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ada 3 hal yang dilakukan Sadrak, Mesak dan Abednego untuk melepaskan diri dari dapur api, ya. Yang pertama, Sadrak, Mesak dan Abednego dia tidak kompromi, ya. Yang kedua, dia begitu yakin bahwa Allah pasti akan menolong, ya. Kalaupun tidak menolong, dia tidak mau menyembah kepada dewa. Lalu yang ketiga, ketaatan yang dilihat oleh orang. Prinsip dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego adalah dia ingin menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, ya, ketaatannya kepada Allah yang memegang kehidupan itu, ya. Nah, dari mana ketaatan itu diukur? Ketaatan diukur dari kualitas iman kita, ya. Dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, ketaatan kita diukur dari kualitas iman. Kalau kita memiliki iman kualitas kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang taat, ya. Tetapi ketika iman kita memble, kita tidak memiliki iman yang kuat, maka kita mudah tergoyahkan, ya. Nah, baik, kita akan lanjut kepada ayat yang ke-19. Daniel 3 ayat 19 berkata begini, "Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa, ya." Kita melihat dalam ayat yang ke-19 ini, Raja Nebukadnezar betul-betul marah,
ya. Meluaplah kegeraman raja, ya. Jadi begitu marahnya karena dia merasa telah dihinakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar? Dia katakan perapian itu harus dipanaskan 7 kali lebih panas. Ya. Kalau perapian ini dipanaskan sampai 7 kali, maka siapapun orang tidak akan bertahan. Siapapun pasti akan mati ketika dimasukkan ke dalam api yang sudah dipanaskan 7 kali ini. Ya. Nah, 7 kali dalam konteks ini adalah bicara tentang kejahatan yang sempurna. Ya. Angka 7 adalah angka sempurna. Apa yang dilakukan Raja Nebukadnezar adalah sebuah kejahatan. Dia memanaskan api 7 kali, artinya bicara tentang kejahatan yang sempurna. Secara profetik ini menggambarkan situasi atau waktu bekerjanya Antikristus. Ya. Saat Antikristus memerintah, tidak ada orang yang bisa atau mampu untuk bertahan. Itulah sebabnya pesan saya pada malam hari ini, gereja harus memiliki tingkat iman yang sempurna sehingga sebelum Antikris itu datang, sebelum hari atau masa aniaya Antikris, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Kita sudah disembunyikan oleh Tuhan. Kita aman dari berbagai macam aniaya yang dilakukan oleh Antikristus. Ya. Apa yang terjadi dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego ini membuktikan bahwa dia memiliki iman yang murni dan kuat. Ya. Dan ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, agar ini juga menjadi bekal buat kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, yang tentu kita juga menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, iman tidak dapat dikalahkan atau diruntuhkan oleh dapur api, ya, atau oleh kejahatan yang sempurna. Iman itu akan tetap berdiri. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak goyah walaupun diancam dengan dapur api yang dipanaskan 7 kali. Yang kedua, iman yang mampu menghadirkan Tuhan atau kuasa Tuhan dalam dapur api. Yang kedua, iman yang mampu menghadirkan Tuhan atau kuasa Tuhan dalam dapur api. Saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego karena dia memiliki iman yang begitu kuat, ya, iman itu adalah tangan rohani yang menerobos masuk ke daerah ilahi, ya, dan menarik seluruh berkat surgawi ke alam yang nyata. Ya, artinya bahwa iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia begitu yakin bahwa melalui imannya dia akan menghadirkan Allah untuk menurunkan berkat-berkat surgawi. Apa itu? Kekuatan, perlindungan, penjagaan, sehingga dia begitu yakin akan ada pembelaan daripada Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, iman yang mampu berjalan-jalan bahkan menari-nari di atas dapur api. Saudara-saudara, ketika iman kita menjadi kuat, maka kita akan bersuka cita walaupun di tengah masalah dan pergumulan, ya. Karena iman, dapur api berubah menjadi sorga kecil, ya. Ini yang sedang
saya sampaikan pada minggu-minggu ini, bagaimana kita harus membangun manusia roh, ya, sehingga ketika manusia roh kita kuat, maka kita bisa bersuka cita di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Ya. Kita bisa merasakan bahwa walaupun kita menghadapi dapur api, tantangan yang berat, tapi tantangan itu akan diubah seperti menjadi sorga kecil, ya, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego dia tetap tidak tergoyahkan ketika diancam akan dimasukkan ke dalam dapur api itu. Nah, baik saudara, kita akan masuk kepada ayat yang ke-20. Ya, cerita ini akan menjadi semakin seru karena kita melihat bagaimana seorang pahlawan iman, seorang tokoh-tokoh iman yang menghadapi tantangan yang begitu berat. Ya, dalam ayat yang ke-20 dikatakan begini, Daniel 3 ayat 20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Saudara, kita perhatikan, bayangkan Raja Nebukadnezar, dia harus memilih orang-orang yang sangat kuat untuk mengikat dan melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Kenapa dia harus cari orang-orang yang kuat? Ini berbicara tentang orang-orang percaya, iman orang-orang percaya itu kuat, saudara-saudara. Ya. Orang-orang percaya itu memiliki iman yang kuat, maka perlu dikirim orang-orang yang kuat untuk mengikat dan melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-21. Daniel 3 ayat 21, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Kalau kita perhatikan cara Raja Nebukadnezar memperlakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego, seolah-olah secara manusia Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuat tidak bisa lari dari hukuman yang sudah dipersiapkan. Ya. Tidak bisa menghindar lagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Seolah-olah finish, waktunya kamu akan mengalami hukuman yang berat, ya. Bahkan siksaan yang sangat berat. Ya. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Daniel 3 ayat 22 dan 23 berkata begini, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ya. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Alat yang akan dipakai untuk menghukum yaitu perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan dalam ayat yang ke-22 dikatakan perapian itu sudah dipanaskan dengan luar biasa. Ya. Sehingga dikatakan bahwa nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ya. Jadi
orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego justru mati duluan. Ya. Artinya bahwa api itu betul-betul panas. Ya. Api itu benar-benar sangat luar biasa. Orang-orang kuat yang mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dianggap oleh Raja Nebukadnezar adalah orang-orang kuat. Ketika mereka mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego, terkena panasnya api itu, ya, dia langsung mati. Ya. Nah, sementara Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dapur api. Ya. Siapa yang dorong Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya. Tidak ada orang yang kuat yang bisa bertahan di dapur api. Nah, sekarang Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dapur api. Ya. Bagaimana dengan nasib Sadrak, Mesak, dan Abednego? Saudara penasaran? Kita ikuti minggu depan. Karena ini pasti akan menjadi pelajaran besar buat kita tentang cerita atau tentang iman yang kuat. Kualitas iman yang kuat dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti saya kasih judul pertama dalam ayat yang ke-13 sampai 23, ini bicara tentang kualitas iman yang kuat. Ya. Kalau saudara penasaran dengan nasib yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita ikuti pelajaran pada minggu depan. Malam ini saya akan akhiri sampai di sini. Saya akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau Allah yang hidup. Firman-Mu itu berkuasa, akan menjamah setiap hati kami, bahkan setiap hati umat-umat-Mu yang mendengar firman ini. Bagaimana kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, iman kami harus kuat di tengah-tengah dunia yang banyak pergumulan ini. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Maka iman yang ada pada kami akan menarik suasana sorga. Berkat-berkat sorgawi akan turun atas kami. Kekuatan, perlindungan, pemagaran atas hidup kami. Sehingga kami tetap dapat bersuka cita sekalipun kami menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, untuk kami boleh tetap berjalan dengan kokoh, dengan teguh di hadapan-Mu ya Tuhan, dan tetap mengikuti kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.